sangat terkesima dan terharu mendengarkan pidato Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi dalam Hari Kebangkitan Nasional yang diikuti oleh anak-anak yang dididik di Barak. Dan sekaligus itu hari terakhir pelepasan anak-anak yang belajar di Barak. Benar-benar terharu. Ini benar sungguh luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar untuk memajukan anak bangsa, bukan untuk diri pribadi. Coba kita dengarkan dulu ya. Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi. Pulang ngamuk ke orang tuanya, kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong-lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah, guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkannya. Anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua, itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, itu adalah pelanggaran hak anak. Semuanya kita berdiam. Anak-anak main game online, nonton tayangan-tayangan dewasa lewat media sosial, kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Memang sekarang saatnya lah kita tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling tuding, dan tidak perlu banyak diskusi. Tetapi kita harus mencoba untuk melakukan agar pendidikan anak ini benar-benar stabil,
agar anak-anak merasakan apa yang harusnya dirasakan. Kita sadari bahwa sekarang ini ya dari hasil pendidikan yang ada banyak sekali orang-orang yang tidak peduli, kurang peduli terhadap keadaan, kurang peduli terhadap lingkungan, sehingga segala sesuatunya bisa diukur hanya dengan uang. Ini bisa kita rasakan ya. Contoh saja ketika kita melihat di perjalanan yang seharusnya orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mempunyai kekayaan, itu membuang sampah itu harusnya lebih baik dibandingkan orang-orang yang kecil. Tetapi kenyataannya ketika dia berada di mobil, lalu membuang sampah seenaknya di jalan, ini menunjukkan bahwa tidak ada kepedulian. Kalau kita lihat kenyataan-kenyataan yang ada, banyak sekali selokan-selokan, sungai-sungai yang dijadikan rumah, dijadikan pertokoan. Para pimpinan kita tidak peduli. Dia membiarkan, yang penting dia senang. Itulah kenyataan. Selanjutnya, kita ini memang terlalu banyak seremoni, baik itu di sekolah ataupun di pemerintahan. Contohnya, kalau kita mau ada literasi, wah rame seremoni literasi. Kenyataannya di dalam itu belum tentu. Termasuk juga kemarin ada kegiatan untuk meningkatkan kualitas anak bangsa dengan pembelajaran yang berkarakter. Ya, secara seremoni iya banyak. Tetapi kenyataan di sekolah itu belum tentu. Nah, sekarang dicoba oleh Kang Deddy itu ditunjukkan dengan sebuah kegiatan nyata, dan ini pun banyak sekali gangguan dan halangannya. Selanjutnya, di sekolah ini terjadi hanya transfer ilmu saja. Untuk mendisiplinkan anak, sekarang guru ini sudah terkekang karena hak asasi manusia. Banyak guru yang mengeluh tidak bisa berbuat apa-apa karena hak asasi manusia. Banyak guru yang akhirnya masuk di penjara karena hak asasi manusia. Akhirnya guru tuh angkat tangan untuk melakukannya. Ya, kejadiannya seperti ini. Di samping itu juga pemerintah khususnya di pendidikan, ya Kemendikbud tidak benar-benar akurat memberikan sumber daya manusia, penempatan guru yang tidak tepat, atau jumlah guru yang sangat kurang, sampai saat ini kan belum bisa terpenuhi. Banyak sekali sekolah-sekolah yang kurang, bahkan sama sekali tidak ada guru BK, dan ini kan merepotkan guru-guru. Kenapa guru tidak bertindak? Karena itulah kekurangan gitu ya, kekurangan guru di sekolah. Selanjutnya saya sangat terharu sekali dengan apa yang diungkapkan Kang Deddy. Yang terakhir dalam upacara ini, Kang Deddy justru membuat kita lebih lebih terharu ketika ada anak-anak yang tidak dijemput. Ketika anak-anaknya sudah tidak punya orang tua, Kang Deddy di situ berdiri dan mengatakan, mau nggak jadi anak saya? Jadi semua yang tidak dijemput dan tidak ada orang tuanya itu menjadi anaknya Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Dia akan disekolahkan sampai tuntas. Semuanya. Ini yang membuat kita lebih terharu lagi karena kepedulian dari Kang Deddy Mulyadi ini. Untuk itu ayo kita dukung semua agar Kang Deddy Mulyadi bisa sehat dan bisa menjalankan kepemimpinannya sampai selesai. Mudah-mudahan bisa membawa Jawa Barat lebih baik dan lebih istimewa
Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.